Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 6D yang beranggotakan Abdul Aziz, Enrico Peri, Muhammad Iqbal, dan Nurinda dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Perbangsa Karawang akan menjelaskan tentang transformasi Laplace untuk penyelesaian persamaan diferensial. Transformasi Laplace untuk penyelesaian persamaan diferensial. Untuk mendapatkan solusi persamaan diferensial yang pertama, dilakukan adalah penggunaan persamaan ke bentuk S. Saya Muhammad Iqbal Ramadan. Sebelum kita mencoba mempelajari bagaimana penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana transformasi Laplace terhadap suatu turunan fungsi. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali terlebih dahulu apa definisi dari transformasi Laplace itu sendiri. Transformasi Laplace yaitu merubah suatu fungsi terhadap T ke dalam bentuk fungsi terhadap S. Misalnya di sini terdapat fungsi YT. Maka transformasi Laplace terhadap fungsi YT sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga eksponen pangkat negatif ST dikali YT dt sama dengan YS. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan simbol huruf Y sebelum ditransformasikan menggunakan huruf kecil, sedangkan setelah ditransformasikan menggunakan huruf Y besar. Dan di sini terlihat juga transformasi Laplace yaitu merubah fungsi terhadap T ke dalam bentuk fungsi terhadap S, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana transformasi Laplace terhadap suatu turunan fungsi. Misalnya di sini Y aksen T yaitu merupakan turunan pertama fungsi Y. Maka didapatkan transformasi Laplace terhadap Y aksen T sama dengan kita mengambil berdasarkan definisi di atas, didapatkan integral 0 sampai dengan tak hingga eksponen pangkat negatif ST dikali Y aksen T dt. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan integral parsial. Ini merupakan rumus integral parsialnya. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu mana yang akan menjadi U dan mana yang akan menjadi P-nya. Nah, eksponen pangkat negatif ST ini sebagai U-nya, sedangkan Y aksen T sebagai dP-nya. Nah, sehingga jika Y aksen T itu sebagai dP, maka P-nya itu YT. Seperti itu. Nah, sekarang kita substitusikan terhadap rumus integral parsial, didapatkan eksponen pangkat negatif ST dikali YT 0 tak hingga dikurangi integral 0 sampai dengan tak hingga du dt, artinya turunan dari U, turunan dari eksponen pangkat negatif ST yaitu negatif S eksponen pangkat negatif ST dikali YT dt. Nah, sekarang kita substitusikan tak hingga terhadap T didapatkan 0, dikurangi substitusikan 0 terhadap T didapatkan Y0. Nah, negatif S ini bisa kita keluarkan, maka didapatkan ditambah S integral 0 sampai dengan tak hingga eksponen pangkat negatif ST dikali YT dt. Nah, ini merupakan definisi dari transformasi Laplace terhadap fungsi YT yang ini. Maka kita bisa berubah ini menjadi bentuk seperti ini, sama dengan S transformasi Laplace terhadap YT dikurangi Y0. Nah, ini kita rubah ya menjadi bentuk ini, mengambil dari sini seperti itu. Nah, di sini turunan kedua dari fungsi Y yaitu Y 2 aksen T, maka transformasi Laplace terhadap Y 2 aksen T yaitu sama dengan
transformasi Laplace D per dt Y aksen T. Karena Y dua aksen T ini merupakan turunan dari Y aksen T. Seperti itu. Nah, maka didapatkan sama dengan S transformasi Laplace terhadap Y aksen T dikurangi Y aksen 0. Mengambil dari sini. Seperti itu. Nah, untuk transformasi Laplace Y aksen T kita bisa rubah menjadi bentuk ini, karena ini merupakan hasil dari transformasi Laplace terhadap Y aksen T ini kan. Nah, jadi ini kita bisa rubah menjadi bentuk ini, maka didapatkan S dikali S transformasi Laplace terhadap YT dikurangi Y0 dikurangi Y aksen 0, maka didapatkan sama dengan S kuadrat transformasi Laplace Y terhadap YT dikurangi SY0 dikurangi Y aksen 0. Nah, dari dua hasil ini, turunan pertama dan turunan kedua, kita dapat membentuk atau membuat suatu rumus umum untuk menentukan transformasi Laplace terhadap suatu turunan fungsi, yaitu sebagai berikut. Transformasi Laplace Y pangkat N T sama dengan S pangkat N transformasi Laplace terhadap YT dikurangi S pangkat N dikurangi 1 Y0 dikurangi S pangkat N dikurangi 2 Y0 dikurangi S Y pangkat N dikurangi 2 0 dikurangi Y pangkat N dikurangi 1 0. Nah, ini dapat dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, untuk contoh soal penyelesaian persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan penyelesaian persamaan Y double aksen ditambah Y sama dengan X dengan Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan minus 2. Penyelesaiannya, pertama, kita Laplacekan persamaan diferensial tersebut sehingga Laplace dari Y double aksen ditambah Y sama dengan Laplace dari X. Di mana kita ketahui bahwa nilai dari Laplace Y double aksen adalah S kuadrat Laplace Y dikurangi S dikali Y0 dikurangi Y aksen 0. Dan nilai dari Laplace Y dan Laplace X tetap sama. Kemudian, kita substitusikan nilai Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan minus 2, sehingga kita peroleh persamaan 3 yaitu S kuadrat Y dikurangi S ditambah 2 ditambah Y sama dengan 1 per S kuadrat. Kemudian, kita kelompokkan yang sejenis, sehingga didapat S kuadrat tambah 1 dikali Y sama dengan 1 per S kuadrat ditambah S dikurangi 2. Kemudian, kita bagi kedua ruas tersebut dengan S kuadrat ditambah 1, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 1 per S kuadrat, buka kurung S kuadrat ditambah 1, ditambah S dikurangi 2 per S kuadrat ditambah 1. Atau dapat juga ditulis menjadi Y sama dengan 1 per S kuadrat dikurangi 1 per S kuadrat ditambah 1 tambah S per S kuadrat ditambah 1 dikurangi 2 per S kuadrat ditambah 1. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 1 per S kuadrat ditambah S per S kuadrat ditambah 1 dikurangi 3 per S kuadrat ditambah 1. Selanjutnya, kita inverskan persamaan tersebut sehingga dapat ditulis menjadi Y sama dengan inverse dari Laplace 1 per S kuadrat ditambah S per S kuadrat ditambah 1 dikurangi 3 per S kuadrat ditambah 1. Inverse dari persamaan tersebut adalah Y sama dengan X ditambah cos X dikurangi 3 sin X. Nah,
Nilai ini merupakan penyelesaian dari Y double aksen ditambah Y sama dengan X. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enrico. Saya akan menjelaskan tentang contoh kedua dari penyelesaian persamaan. Nah, teman-teman harus tahu prasyaratnya itu adalah teman-teman harus tahu inverse transformasi Laplace dan transformasi Laplace itu sendiri. Langsung masuk ke contoh kedua. Tentukan penyelesaian persamaan Y aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4E dipangkat 2X dengan Y0 min 3 dan Y aksen 0 adalah 5. Nah, kemudian menurut sifat transformasi Laplace ini yang hijau ini sifat yang merah nih, tulisan merah, transformasi Laplace-nya itu rumusnya apa? Nah, kemudian sehingga L-nya Y aksen min 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan L 4E pangkat 2X. Nah, kemudian Y aksen ini bisa dijabarin teman-teman nih. Y aksen ini bisa dijabarin menjadi S kuadrat LY min SY0 min Y aksen 0. Dan min 3Y ini, min 3Y aksen bisa dijabarin juga menjadi min 3 SLY min Y0. Dan 2Y ini dijabarin menjadi 2LY. Nah, kemudian untuk tabel transformasi Laplace ini diperlukan untuk mengubah L 4E 2X. Salah satu sifatnya yaitu E pangkat min AT sama dengan 1 per S plus A. Maka tadi yang L 4E pangkat 2X berubah bentuknya menjadi 4 per S min 2. Nah, kemudian S kuadrat LY ini bisa diubah menjadi S kuadrat Y. Dan min S Y0 ini tadi kita ketahui Y0 berapa? Y0 nya adalah min 3, maka otomatis menjadi plus 3S. Nah, min Y0 ini menjadi 5. Nah, ini menjadi min 5. Terus diubah SLY juga diubah menjadi SY dan Y0 juga diubah menjadi 3. Nah, untuk selanjutnya persamaan yang ini itu punya bentuk lain, yaitu S kuadrat, yang ini S kuadrat min 3S plus 2 dalam kurung Y sama dengan 4 per S min 2 min 3S min 14. Nah, agar hanya menyisakan Y, maka S kuadrat min 3S plus 2 ini kita pindahkan ke ruas sebelah, maka menjadi persamaannya seperti ini. 4 per S kuadrat min 3S plus 2 S min 2 plus 3S min 14 per S kuadrat min 3S plus 2. Kemudian kita samakan penyebutnya, maka nanti kita akan ketemu hasilnya adalah min 3S kuadrat plus 20S min 24 per S min 1 S min 2 dikuadratkan. Nah, dengan inverse transformasi Laplace ini, persamaan yang kita dapat ini akan punya bentuk A per S min 1 ditambah B per S min 2 ditambah C per S min 2 dikuadratkan. Nah, kita samakan penyebutnya untuk ketiga-tiganya ABC-nya, maka kita akan mendapatkan banyak sekali angka. Nah, ini hasil perhitungannya. Kita akan punya AS kuadrat min 4AS plus 4A plus BS kuadrat min 3BS plus 2B plus CS min C. Nah, yang ini tuh harus kita ubah teman-teman ke bentuk seperti ini. Yaitu kan ini ada S kuadrat ditambah BS kuadrat. Nah, itu sama-sama punya S kuadrat, berarti A plus B dikali S kuadrat. Begitu juga dengan ini min 4A min 3B plus C S ditambah 4A plus 2B min C. Nah, ini ya. Nah, setelah itu maka kita akan memiliki persamaan A plus B sama dengan minus 3 dari sini teman-teman, A plus B nya dari sini. Begitu juga dengan persamaan 2, persamaan 3 juga halnya demikian. Kemudian 3 persamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Maka nanti kita akan menemukan nilai B-nya adalah 4, A-nya adalah minus 7, dan C-nya adalah 4. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari persamaannya, kita harus substitusikan AB, C ke rumus umum. Nah, ke rumus umum yang ini ya, yang ini.
maka kita akan punya minus 7 per S-1 ditambah 4 per S-2 ditambah 4 per S-2 dikuadratkan. Nah, kita untuk merubah bentuk yang ini, kita harus melihat tabel transformasi Laplace yang ada di catatan. Nah, sifat yang memenuhinya yaitu ada dua sifat, E pangkat min AT sama dengan 1 per S plus A, dan TE min pangkat A, dan TE pangkat min AT sama dengan 1 per S plus A dikuadratkan. Nah, kemudian bentuk yang ini tadi, bentuk yang ini kita ubah dengan sifat yang ini, maka akan kita ketahui hasilnya adalah min 7e pangkat x ditambah 4e pangkat 2x dan ditambah 4xe di pangkat 2x. Nah, ini adalah persamaan diferensialnya teman-teman.